Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Direksi. Saya Ibnu Nazar selaku Direktur Pengembangan Bisnis akan menyampaikan strategi perusahaan terkait kebijakan dividen. Saat ini perusahaan berhasil mencetak laba yang cukup baik. Namun, di sisi lain perusahaan juga membutuhkan dana yang besar untuk melakukan ekspansi. Karena itu, kita perlu menentukan apakah laba dan akan dibagikan sebagai dividen, ditahan untuk ekspansi, atau menggunakan kombinasi keduanya. Kondisi perusahaan saat ini cukup positif karena laba mengalami peningkatan. Namun, perusahaan juga sedang menghadapi kebutuhan ekspansi yang membutuhkan dana cukup besar. Di suatu sisi, pemegang saham tentu mengharapkan suatu adanya pembagian dividen. Tetapi di sisi lain, apabila seluruh laba dibagikan, kemampuan perusahaan untuk membiayai ekspansi akan menjadi lebih terbatas. Ada tiga alternatif yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perusahaan membagikan sebagian besar laba sebagai dividen. Kedua, perusahaan menahan seluruh laba untuk mendukung ekspansi. Ketiga, perusahaan menggunakan kebijakan kombinasi, yaitu sebagian laba dibagikan sebagai dividen dan sebagian lainnya ditahan untuk kebutuhan ekspansi. Dari sisi investor, masing-masing kebijakan mempunyai dampak yang berbeda. Jika dividen terlalu besar, investor memang mendapatkan keuntungan langsung, tetapi peluang pertumbuhan perusahaan bisa menjadi lebih terbatas. Sebaliknya, jika seluruh laba ditahan, investor mungkin merasa kecewa karena untuk mendapatkan dividen. Oleh karena itu, kebijakan kombinasi dapat menjadi pilihan yang lebih seimbang. Selanjutnya, dari sisi perusahaan, laba yang ditahan dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan ekspansi, misalnya membeli aset atau mesin baru, meningkatkan kapasitas produksi, membuat pasar baru, maupun mengembangkan produk. Dengan demikian, laba tidak hanya memberikan keuntungan saat ini, tetapi juga dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Berdasarkan kondisi tersebut, saya merekomendasikan kebijakan dividen kombinasi. Sebagai contoh, apabila laba bersih perusahaan sebesar 10 miliar rupiah, perusahaan dapat membagikan sekitar 40% atau 4 miliar rupiah sebagai dividen. Sedangkan 60% atau 6 miliar rupiah ditahan untuk membiayai ekspansi. Angka ini merupakan contoh simulasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan ini. Sebagai kesimpulan, saya merekomendasikan agar perusahaan tidak memilih antara dividen atau ekspansi secara ekstrim. Kita dapat menggunakan strategi kombinasi dengan tetap memberikan dividen kepada pemegang saham dan menahan sebagian laba untuk kebutuhan ekspansi. Dengan strategi ini, perusahaan dapat menjaga kepercayaan investor sekaligus memiliki sumber dana untuk berkembang. Jadi, tujuan kita bukan hanya memberikan keuntungan kepada pemegang saham hari ini, tetapi juga meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Demikian pemaparan saya mengenai strategi dividen dan pertumbuhan perusahaan. Keputusan kebijakan dividen harus mempertimbangkan kepentingan investor sekaligus kebutuhan perusahaan untuk berkembang. Dengan kebijakan yang seimbang, saya optimis perusahaan dapat mempertahankan kepercayaan pemegang saham dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima kasih.